Dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pagi hari ini dengan mulai dengan surat Al-Maidah surat Ali Imran surat An-Nisa ayat 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yatarabbasuna bikum wa in kana lakum ta'un minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasiba qalu alam nastahwiz alaikum wa namna'akum minal mu'minina wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Sadaqallahu. Coba dibaca terjemahannya. Ya. Yaitu orang-orang yang menunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan atau kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman, yaitu dengan jalan membukakan rahasia-rahasia orang mukmin dan menyampaikan hal ihwal mereka kepada orang-orang kafir. Atau kalau mereka berperang di pihak orang mukmin, mereka berperang dengan tidak sepenuh hati. Ya. Kalau kita perhatikan surat ini, surat An-Nisa ayat 141, yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Apa maksudnya? Adalah orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu orang mukmin. Siapa itu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi orang mukmin? Maka jika terjadi bagimu kemenangan, maksudnya bagimu adalah bagi orang-orang mukmin itu sebuah kemenangan dari Allah, maka dia berkata, bukankah kami turut berperang? Bukankah kami yang turut berperang besertamu? Kalau menang orang mukmin, ya ikut andil berperang. Padahal dia menunggu-nunggu saja. Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan, kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu
dan membela kamu dari orang-orang yang mukmin. Itu celah orang kafir terhadap orang-orang mukmin. Maka Allah memberikan keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin. Ini jelas, ini jaminan dari Allah bahwa bagaimanapun orang kafir itu akan memusnahkan orang beriman, tidak bakal sampai hari kiamat. Yaitu dengan jalan membukakan rahasia-rahasia orang mukmin dan menyampaikan hal ihwal mereka kepada orang-orang kafir, atau kalau mereka itu berperang di pihak orang-orang mukmin, mereka berperang dengan tidak sepenuhnya. Nah, inilah ciri-ciri orang kafir kalau berhadapan dengan orang mukmin. Dia selalu kata orang Padang ini selalu terimpit di atas, terkurung seperti di luar. Inilah istilah yang disampaikan oleh orang sebagai istilah, kalau terimpit di atas, terkurung mau di luar, itu istilahnya. Jadi orang kafir itu tidak selalu dia mau mengalah dan tidak tahu berterus terang bahwa dia kalau dia lemah, dia tidak mau dinyatakan dirinya lemah. Nah, jadi kalau terkurung mau di luar, terimpit mau di atas. Ini ciri-ciri orang kafir. Jadi tidak berterus terang. Kita lanjut. Satu. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Ya, ini salah satu alasan mereka. Apabila dia berjumpa dengan orang beriman, dia mengatakan kami beriman. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami hanya sependirian dengan kamu dan kami hanyalah berolok-olok. Nah, jadi dia berpura-pura saja kalau dia berteman dengan orang beriman itu. Tapi kalau di belakang orang beriman, dia mengatakan dia hanya pura-pura saja, berolok-olok. Lanjut. Hisham, ayahnya bangunin. Tidur aja. Dah baca nih. Allah akan membalas oleh mereka dan membiarkan mereka dan terombang ambing dalam kesesatan. Orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang beriman. Allah akan membalas. Allahu yastazi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Kemudian ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi ini adalah merupakan pembalasan dari Allah terhadap orang-orang yang memperolok-olokkan. Nah, ketika hidup di dunia berolok-olok, tidak pernah berserius, berpura-pura semuanya. Itulah orang-orang. Maka orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah. Hisham, ini Hatim. Bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kita lanjut. Ini yang sini duduk, Anan baca juga. Kiranan bacanan. Sini Anan. Dari Manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan
hati abang hati Hati apa hati? Supaya kamu saling gimana kan? mengenal Baru bangun, Abang. orang yang paling Kenapa masih ada mulia di video? antara kamu di sisi Allah Kenapa ialah kenapa baru bangun? orang yang Aku sholat sendiri nih. di antara Mana suara lagi? dia mengenal. Sholat subuh sendiri ini. Ya. Di surat 49 ayat 13. Minum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun kabir. Hai manusia, ini Allah memanggil manusia. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu manusia itu di sisi Allah, ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui bagi orang-orang yang Maha mengenal. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi manusia itu diciptakan Allah untuk seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi berkembang biak, ya kan? Jadikanlah berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, jadi Allah itu memandang yang menciptakan bangsa Arab, bangsa Amerika, bangsa Australia, bangsa Jepang, Cina, itu suku-sukunya supaya saling kenal mengenal. Jadi tidak ada apa. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia, kalau di antara manusia yang diciptakan di berbangsa-bangsa bersuku-suku itu, yang paling mulia di antara kamu ialah di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa. Walaupun dia orang Cina, kalau dia bertakwa mulia. Orang Jepang, kalau dia bertakwa pasti mulia. Walaupun orang Indonesia kalau tidak bertakwa tidak mulia. Jadi oleh sebab itu jangan menganggap orang lain yang tidak bertakwa tidak mulia. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia. Siapapun orangnya, bagaimanapun warna kulitnya dan bangsanya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah tuh tahu siapa yang mulia dan siapa yang bertakwa. Lanjut. Ayah baca. Baca, ayah. Oke, mana dia? Mana? Aduh. Oh ini nih. Ini. Baca. Ya dong. Ini aja ya. Baca. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya. Lah, ganti. Menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkurullahi ni'matallahi alaikum wa iz kuntum ta'lamuna fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa'an kufratim minan nari
wa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi kata Allah di surat Ali Imran ayat 103, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Nah, jadi semua manusia yang tadi disuruh berpegang kepada tali agama Allah. Tali Allah itu adalah agama. Jadi kalau kita mau berpegang kepada agama Allah sama dengan berpegang dengan tali Allah. Kemudian jangan kamu bercerai-berai. Nah, dilarang nih, jangan bercerai-berai. Kalau bercerai-berai berarti tidak berpegang lagi kepada tali Allah. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kami dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Ingatlah pada zaman jahiliyah, zaman kebodohan, orang-orang itu bermusuh-musuhan karena tidak berpegang kepada tali Allah tadi. Maka Allah mempersatukan hatimu. Dengan apa Allah mempersatukan? Lalu dijadikan kamu karena nikmat Allah. Bersatukan hatinya karena nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Supaya tidak bercerai-berai, tidak bermusuhan, disatukan hatinya. Kalau hatinya beda-beda nanti pasti bercerai-berai. Dan orang-orang yang bersaudara. Nah, kalau bersaudara itu berarti satu hatinya. Iya, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Nah, jadi orang yang bercerai-berai, yang bermusuh-musuhan tadi berada di jurang neraka. Allah menyelamatkan daripadanya. Nah, menyelamatkan dengan tali Allah tadi. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ini ayat ini harus menjadi sebuah pegangan bagi semua manusia. Kalau dia berpegang teguh kepada dinullah, kepada agama Allah, pasti dia tidak akan bercerai-berai. Pasti dia akan menikmati yang diberikan nikmat oleh Allah. Kemudian pasti dia tidak menjadi orang jahiliyah, orang bodoh yang bermusuh-musuhan. Orang yang bermusuh-musuhan itu adalah orang bodoh. Orang yang tidak tahu akibat dari permusuhannya itu. Nah, jadi Allah mempersatukan hatimu dengan agama Allah tadi, menjadikan kamu ini menjadi dengan bersatunya hati kamu akan mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, kita merasakan persaudaraan. Jadi orang bersaudara itu satu hatinya, satu. Kalau sakit saudaranya dia merasa sakit. Jadi manusia yang bersaudara itu ibarat suatu tubuh. Ya kan? Apabila sakit matanya, sakit seluruh tubuhnya. Sakit tangannya, sakit seluruh tubuhnya. Sakit kakinya, sakit seluruh tubuhnya. Seperti itulah persaudaraan yang diharapkan oleh Allah. Nah, jadi ini persaudaraan ini harus menjadikan sebuah pegangan bagi setiap manusia yang beriman bertakwa kepada Allah tadi. Nah, kamu telah berada di jurang neraka. Di tepi jurang neraka. Kalau kita melanjutkan kebodohan dan tidak berpegang kepada tali Allah tadi, pasti berada di jurang neraka. Kalau kita bermusuh-musuhan, berada di jurang neraka. Dan Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Dengan apa Allah menyelamatkan? Supaya manusia itu sadar ada Allah, ada tali Allah, ada agama Allah untuk menasihati dirinya sendiri supaya tidak berada di jurang neraka lagi. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Icam mana Icam? Icam mana Icam? Stop record dulu.